Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma irzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawatal ardu bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman Facebook dan YouTube, kita lanjut kembali pengajian atau pembahasan ya kitab Tahafut al-Falasifah atau Inkoherensi atau Kerancuan para Filsuf. Salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sekitar abad ke-11 ya, pada 1090 sampai 1091. Kita masih melanjutkan Muqaddimatun Ula ya, atau Muqaddimah awal. Minggu lalu kita membahas bahwa terjadinya perdebatan ataupun ikhtilaf ya, ataupun perbedaan pendapat di kalangan para filsuf awal itu disebabkan oleh karena hal-hal yang sifatnya metafisik atau teologi ya, ilmu tentang ketuhanan lah, ilmu tentang Tuhan kan, teologi itu memang sesuatu yang bukan sesuatu yang hisabiah ya, atau seperti halnya ilmu matematik ya, atau tidak juga mantikiah ya, atau ilmu mantik atau logika. Makanya terjadi silang pendapat ya. Kemudian ditambah lagi, nah pada bagian ini kita baca summal mutarjimuna li kalami Ristoli salam yanfaku kalamuhum antahripin wa tabdilin. Kata Imam Al-Ghazali, summal mutarjimuna, kemudian ya, penerjemahan atau proses alih bahasa atau ya pengalih bahasaan li kalami ya, ucapan-ucapan Aristoteles oleh para pengikutnya ya. Para pengikutnya yaitu di kalangan Islam nanti ada disebutkan lah. Lam yanfaku itu jadi tidak terhenti ya. Kalamuhum diucapkan lagi ya, diulang-ulangi pengucapannya atau diulang-ulangi pandangan-pandangan Aristoteles antahrifin. Tahrif itu artinya dengan beda ya, dengan beda atau dengan jenis yang baru ya, atau dengan morfologi yang baru. Watabdilin, tabdil itu pengganti ya. Jadi konsepnya itu selain konsisten ya, konsepnya itu konsep-konsep yang dibahas itu selalu mengalami perubahan atau inkonsistensi. Atau kalau di sini tabdilin, selalu terjadi yang namanya perubahan konsep. Nah begitu, makanya muncullah perdebatan. Tapi sebetulnya ini memang salah satu ciri ilmu begitu ya, bahwa di dalam ilmu itu ketika ada hal yang memang bersifat enggal ya, atau mengganti teori sebelumnya, maka itu mesti diterima kan. Ketika misalnya si teori anu enggal teh memang bisa dibuktikan ya, memang bisa dibuktikan. Namun menurut Imam Al-Ghazali ya, summal mutarjimuna li kalami Ristolisa lam yanfaku kalamuhum antahripin wa tabdilin ini justru telah menjadi salah satu pemicu ya munculnya perbedaan pendapat atau ikhtilaf yang berkepanjangan di kalangan para filsuf itu sendiri. Dan kita memang tidak bisa mengelak ya, di dalam tradisi keislaman saja ya, di dalam salah satu cabang ilmu ya, yaitu akidah ya, tauhid, itu muncul yang namanya kelompok mutakalimun atau orang-orang yang memang selalu mendialektikakan hal-hal yang ada kaitannya dengan kalam.
kalam itu kan ucapan ya. Jadi pada mulanya memang segala sesuatu itu bermula dari kalam kan. Kalam. Kalau di kita kan Al-Quran itu disebut kalamullah ya. Nah itulah yang memicu perdebatan ya di kalangan para filsuf, bahkan di kalangan para mutakalimun ya. Karena mutakalimun itu adalah kelompok yang memang selalu berdialektika ya. Nah dialektika itu memang tidak disalahkan ketika ingin mencari yang namanya kebenaran kan. Tidak menjadi hal yang memang salah. Nah, namun tentu saja kita memang dalam hal metafisika atau tentang ketuhanan, kalau menurut Karen Armstrong ya di dalam bukunya Sejarah Tuhan, kita itu selalu relatif ya, bukan relatif malah tapi cenderung membahas Tuhan itu dengan pandangan dan pikiran yang dangkal. Pikiran yang dangkal artinya kita selalu membawa manusia ya, manusia itu akan membawa Tuhan ke dalam dialog dan perdebatan dengan versi manusia gitu. Ya, tapi kan di dalam Islam juga ada hal-hal yang memang istilah nama segala sesuatu itu supaya mudah dicerna oleh akal, maka memang mesti diturunkan atau kalau di dalam tata bahasa mah dibumikan ya. Nah makanya ulama-ulama kalam itu dulu ya, ulama-ulama kalam itu seperti Imam Asy'ari kan, kemudian Imam Maturidi itu mencoba membumikan konsep-konsep yang memang melangit. Nah konsep-konsep yang melangit yang itu dibumikan atau dibahasa manusiakan ya, bahkan hanya dibahasa manusiakan juga dikognisikan dengan cara pandang manusia supaya mudah dipahami oleh awam atau kelompok manusia yang memang tidak akan sampai kepada pemahaman tingkat tinggi atau yang sangat melangit. Makanya dibumikan. Saya ambil contoh lah begini. Mungkin sampai saat ini ada yang punya pandangan bahwa Allah itu misalnya tidak memiliki sifat-sifat kan. Makanya oleh ulama-ulama kalam ya seperti halnya Imam Asy'ari itu dibumikan ya supaya memang mudah difahami oleh oleh kelompok masyarakat yang memang tidak akan sampai kepada pemahaman para mutakalimun ya. Makanya di bahasa membumikan. Saya ambil contoh misalkan karena memang di dalam Al-Quran juga tidak melarang kan ketika kita memiliki hujah atau dalil bukti adanya Allah itu cukup dengan mengajukan ada ciptaannya. Lillahi ma fis samawati kan itu kan cukup dengan mengajukan bahwa ini loh ada langit, ada bumi. Nah, ini adalah contoh ada pencipta. Nah, di kalangan kelompok manusia biasa itu memang mudah diterima ya. Dan sangat masuk akal kan karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa diciptakan, begitu kan? Atau misalkan tidak mungkin sesuatu itu ada tina ketiadaan, meskipun ada konsep seperti ex nihilo, kemudian ada konsep segala sesuatu itu berasal dari ketiadaan. Namun tentu saja tidak mungkin akal kita menerima secara jernih ketika ada sesuatu tanpa ada penyebabnya. Makanya oleh ulama-ulama kalam terdahulu ya supaya masyarakat yang awam itu mengenal Tuhan, maka digunakanlah konsep-konsep yang memang sangat mendasar dan cukup bisa diterima oleh akal sehat oleh manusia saat itu dengan pikiran yang memang kelompok awam namanya bukan pemikir, bukan ahli berpikir, makanya diajukanlah dan itu kemudian oleh ulama-ulama ahli kalam atau ulama-ulama kalam kaum mutakalimun diajukanlah dalil-dalil atau hujah-hujah yang mendukung pendapat itu. Nah, supaya mudah dipahami ya, maka dibumikan. Tetapi di dalam kelompok para mutakalimun justru terjadi perdebatan yang sangat panjang yang seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu disebabkan oleh tadi tehnya bahwa konsep ketuhanan itu bukan sesuatu yang hisabiyah ya, artinya sesuatu yang bukan matematik.
Kemudian bukan juga mantikiyah, bukan sesuatu yang memang mesti dimantikkan atau dilogiskan, tetapi oleh para ulama terdahulu supaya masyarakat awam itu mudah mengenal Tuhan dengan versi atau dengan pandangan kita ya, maka dilakukanlah suatu formulasi ya yang mudah diterima oleh akal manusia. Ketika misalkan kita menanyakan mana buktinya ada Tuhan, ya, maka kita mengajukan ada ciptaannya. Para ulama itu kan mengajukan ada ciptaannya. Tetapi bagi kaum misalkan ada kaum ateis yang terus bertanya mana buktinya bahwa Tuhan itu ada? Karena kalau misalnya ada langit, ada bumi pun itu tidak bisa membuktikan adanya Tuhan, kata kaum ateis. Tapi kita memang bisa membatanya juga ya. Apakah dengan adanya langit dan bumi itu bisa menjadi bukti ketiadaan Tuhan? Kan tidak juga ya. Makanya kaum ateis itu sangat aneh ketika masih menanyakan bukti adanya Tuhan. Kenapa saya katakan aneh? Hal yang memang dia bantah itu sebetulnya tidak usah ditanya-tanyakan ya. Sama halnya ketika kita misalnya tidak meyakini adanya batu misalnya, kita tidak meyakini bahwa batu ini di dunia itu tidak ada ya. Ya tidak usah kita tanyakan terus ya. Karena memang tidak ada, tetapi kaum ateis sebagian sih yang sampai saat ini masih menanyakan mana bukti adanya Tuhan. Kalau dia kan bukan sesuatu yang disebabkan, bukan asbab ya. Misalkan kan kalau langit dan bumi itu kan asbab atau sebab ya, sebab atau akibat lah, bukan sebab akibat. Mereka itu hanya menanyakan bukti nyata tentang adanya Tuhan ya. Ya jadi agak rumit juga ya kalau misalnya kita tidak meyakini adanya Tuhan tetapi masih menanyakan bukti-bukti mana buktinya ada Tuhan. Itu kan yang dilakukan oleh sebagian kaum ateis ya. Tetapi bagi kita ya, bagi masyarakat umum atau awam atau masyarakat yang memang kata Imam Al-Ghazali disebut dengan du'afaul uqul atau yang memang akalnya itu tidak sampai kepada pemahaman tingkat tinggi, maka cukup di dalam mengenal Tuhan itu kita hanya sampai pada pembuktian-pembuktian yang memang sudah ditetapkan atau dicetuskan oleh para ulama kalam ya atau ulama akidah lah, yaitu ada ciptaannya. Cukup sampai di situ juga. Tetapi konsep ini memang selama rentang sejarah peradaban manusia ya, konsep teologi ini memang menjadi kajian yang terus dikaji sampai saat ini. Bahkan di awal abad ke-20 ya, ketika Nietzsche mengumandangkan teori tentang Übermensch, di situ disebutkan tentang matinya Tuhan kan. Kalau dalam bahasa Jerman itu Tod is died, katanya ya, Tuhan itu sudah mati ya, itu kata Nietzsche ya. Tetapi tentu saja kita tidak bisa menerima hal itu secara membabi buta ya. Artinya kita tidak mungkin sampai ke sana pemahaman kita ya. Karena di dalam salah satu sifat Tuhan ya, Allah itu yang dikemukakan oleh Imam Asy'ari, Allah itu kan hayy ya, hayat ya, hidup, atau artinya ya selalu ada ya, selalu ada. Nah jadi kecerdikan para ulama dulu ya ketika membuat satu formula yang rumit ya, yang jelimet dan kemudian supaya membumi dan mudah dipahami oleh umat, maka diajukanlah formula yang memang ketika membahas konsep teologi atau metafisika itu mengupas hal-hal yang memang akal kita akan sampai ke sana gitu. Akal kita akan sampai ke sana. Saya ambil contoh tadi kan, ketika ada yang menanyakan ya, mana buktinya Tuhan ada, ya ulama dulu cukup menjawab ada ciptaannya. Karena akal kita itu tidak akan bisa mencerna sesuatu yang ada tanpa diawali dengan ketiadaan. Atau misalkan ada sesuatu tapi tidak ada pembuatnya, begitu kan. Makanya para ulama dulu itu sangat hebat ya.
Namun kita kadang-kadang saat ini, sudah saya katakan di awal bahasan, selalu membahas sesuatu yang metafisika dengan pandangan atau pikiran yang memang sangat dangkal ya. Sangat dangkal itu artinya mudah mudah apa ya? Mudah membuat satu penafsiran, kemudian malah penafsirannya itu kata Imam Al-Ghazali itu salah ya, atau tidak tepat lah, ketika dilenyimpan masalah ya, jika kira mungkin kita ada yang mengatakan begini ya, suatu waktu Allah itu tidak akan menyiksa karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim kan, welas asih. Allah itu tidak akan menyiksa, tetapi di dalam wahyu itu ada kan sadidul iqab kan, kemudian ada lagi sadidul azab kan, atau sangat pedih katanya kan, atau sangat pedih ya, sangat pedih, sangat pedih ukubatnya atau hukumannya. Nah di situ kan ada yang mengatakan Allah itu tidak akan menyiksa karena Allah itu welas dan asih. Nah sebetulnya pernyataan seperti ini ya, kalau kita pandang sepintas, siga benernya seperti betul ya, seperti betul. Tetapi di sisi lain ya, karena Allah itu memiliki satu sifat atau satu nama yang disebut dengan Maha Kuasa ya, atau dalam dalam sifat Allah Maha Kudrat kan, atau Maha Kuasa, maka yang Maha Kuasa itu berhak melakukan apapun, mau menyiksa, mau mengasihi, atau mau menghukum kan, karena memiliki kekuasaan. Nah ketika kita mengatakan Allah tidak akan menyiksa karena Allah itu Maha Pengasih ya, nah sebetulnya itu sudah kontradiktif dengan pandangan atau dengan sifat kemahakuasaannya. Nah jadi kita akan mengalami kesulitan ketika menerjemahkan hal-hal yang metafisik ya, yang di luar jangkauan kita, ketika kita memang tidak menggunakan pikiran yang jernih. Nah jadi kita memang mesti ada di apa, kalau di dalam Islam kan ada makom. Makom itu kan tempat kita ya, posisi kita ya, kita memang mesti menempati posisi kita lah. Ketika kita misalkan membahas masalah ketuhanan, atau ulama-ulama, kita tidak bisa membahas ketuhanan ya, ulama-ulama itu membahas ketuhanan, maka pandangan-pandangan yang mesti tepatlah yang disampaikan kepada umat ya. Nah begitu ya, jadi Imam Al-Ghazali menyinggung itu ya, bahwa terjadinya perdebatan itu karena memang kita selalu membahasakan hal-hal yang memang di luar jangkauan kita, sementara akal kita porsinya sangat terbatas ya, apalagi kalau menurut Imam Al-Ghazali du'afa ul ukul ya, kelompok manusia yang memang pikirannya itu lemah ya, akalnya itu lemah. Ya, kita tidak mungkin membahas konsep yang sangat tinggi di kalangan manusia-manusia yang memang akalnya tidak sampai ke sana. Ya sama halnya kah dalam evolusi kehidupan atau dalam tahapan kehidupan ya. Mana mungkin ya anak SD kelas 1 kita berikan mata pelajaran SMA kelas 3 misalnya, karena tidak akan kehontalnya, tidak akan kesampaian, kecuali kalau misalkan si anak itu memiliki minat dan bakat alami ya, yang memang sudah dimiliki sejak lahir, dan itu memang langka ya. Kalau di kita kan ada ilmu laduni cenahnya. Nah jadi sekali lagi bahwa sumal mutarjimuna li kalami rastolisa lam yanfaku kalamuhum antahripin wa tabadilin. Jadi penerjemahan ucapan-ucapan Aristoteles itu tidak terhenti, terus diulang-ulangi pengucapan atau pelafalannya antahripin wa tabdilin dengan berbagai macam penafsiran dan wa tabdilin, dan terjadi yang namanya perubahan ataupun pergantian konsep-konsep yang dikemukakan oleh para filsuf itu. Karena tadi ya kata Imam Al-Ghazali rentang waktunya memang sangat sangat panjang ya. Jadi mungkin terjadi silang pendapat terus ya. Kemudian mahwijin ila tafsirin wa ta'wilin. Maka hal-hal yang seperti itu akan menimbulkan penafsiran-penafsiran dan penakwilan-penakwilan yang semakin mahwijin itu semakin kuat ya, semakin kuat atau semakin banyak
Kalau semakin banyak kan itu semakin membingungkan ya. Ketika kita memasuki satu toko misalnya banyak pilihan, sementara alat untuk membeli kebutuhan itu cukup sedikit, uangnya sedikit, maka kita akan bingung mana heula nu kudu dibeli kan begitu kan. Itu konsepnya itu sama dengan pola pikir ya, pemikiran pun begitu ketika banyak konsep yang bertebaran di mana-mana sementara akal kita itu tidak atau belum sampai ke sana, maka kita akan bingung, umat lah yang akan bingung ya. Makanya Imam Al-Ghazali mencoba bukan mematikan, sebetulnya Imam Al-Ghazali itu mencoba menempatkan posisi-posisi pola pikir manusia itu sesuai dengan tahapannya. Jadi ketika kita membahas sesuatu kepada masyarakat biasa, ya gunakan konsep-konsep yang memang sangat tradisional ya, atau konsep-konsep yang membumi dan mudah dipahami oleh umum. Jangan misalnya di masyarakat kampung kita membahas konsep teologi dan metafisika tingkat pandangan Imam Al-Farabi misalkan. Nah, kalau saya di sini menjelaskan hanya untuk menjelaskan kitab ini, kemudian mengemukakan pandangan-pandangan ulama-ulama dahulu ya, sebagai sebatas pengetahuan saja gitu, begitu ya. Kemudian di sini dilanjutkan ya, hatta asaro kadzalika ayudon nizaan bainahum, kata Imam Al-Ghazali ya. Nah, sampai asaro kadzalika itu teh si silang pendapat, perbedaan pendapat, penafsiran, kemudian interpretasi hingga sintesis ya, kemudian antitesisnya juga dikemukakan kembali, itu terus diulang-ulang. Asar itu menjadi kebiasaan ya, menjadi hal yang memang biasa. Dari hal itu ayudon nizaan bainahum, terus diulang-ulang ya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa aku mahum bin nakli wa tahqiqi mina mutafal sifati fil islami al-Farabi Abu Nasrin wa Ibnu Sina maaf. Jadi hal-hal yang dijadikan pertentangan atau perdebatan oleh para filsuf itu di dunia Islam juga terjadi ya, yaitu dengan wa aku mahum bin nakli wa tahqiqi mina mutafalsifati fil islami al-Farabi Abu Nasir wa Ibnu Sina, ketika muncul dua filsuf muslim, yaitu Al-Farabi atau nama lengkapnya Abu Nasir Al-Farabi dengan Ibnu Sina. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar atau mengenal atau mendengar lah ya nama Al-Farabi dengan Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina kan di Eropa itu julukannya Avicenna ya. Teman saya itu membuka Avicenna Tour ya. Avicenna itu kan Ibnu Sina ya. Kalau di Eropa itu sebutnya Avicenna. Nah, seperti apa pandangan Al-Farabi dengan Ibnu Sina di dalam masalah metafisika atau teologi? Kita sebutkan saja ya, atau kita bahas sedikit saja. Di dalam Islam itu terjadi yang namanya ledakan pengetahuan ya, saat itu di abad pertengahan, dan itu sesuatu yang memang saya pandang cukup hebat, cukup unik ya, karena di masa itulah terjadi yang namanya dialektika pengetahuan, munculnya ilmu-ilmu pengetahuan yang sebelumnya memang mati ya. Mati itu artinya sejak abad ke-3 Masehi ya sampai abad ke abad pertengahan, itu ilmu pengetahuan mengalami kemandekan, hanya dimiliki atau dijadikan sesuatu yang istimewa itu oleh kelompok tertentu ya. Masyarakat biasa itu tidak mungkin mencerna ilmu pengetahuan zaman dulu karena memang hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, kemudian muncullah para ulama Islam yang memang membawa semacam perubahan cukup signifikan di dalam kebangkitan ilmu pengetahuan. Bukan karena saya muslim kemudian mengagul-agulkan atau membangga-banggakan ya, seolah-olah kita melakukan satu sikap romantis ya, bukan begitu. Memang
Sejarah itu membuktikan begitu. Di abad pertengahan itu, ulama-ulama Islam yang melakukan dialektika di bidang pengetahuan itulah yang menjadi penyebab munculnya ilmu-ilmu pengetahuan yang sebelumnya memang istilah nama naonnya tersimpan di gudang-gudang lah, tidak dibuka-buka gitu. Makanya oleh ulama-ulama Islam mulai dikaji. Tadi kata Imam Al-Ghazali terjadi yang namanya mutarjimuna li kalam miristolisa. Terjadilah penerjemahan atau pengalih bahasaan apa-apa yang dikemukakan oleh para filsuf Yunani seperti halnya Aristoteles oleh para ulama Islam. Kemudian bukan hanya begitu ya, tidak hanya tok menerjemahkan ulama-ulama Islam itu, misalnya Imam Al-Farabi itu beliau ya, Imam Al-Farabi itu mengemukakan satu pandangan teologi yang memang cukup hebat, yaitu teori emanasi. Saat itu belum ada paham yang berani mengemukakan masalah emanasi. Imam Al-Farabi mengemukakan emanasi ini. Emanasi itu begini, jadi segala sesuatu yang ada di alam ini memang berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi dilanjutkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari satu wujud, ya, satu wujud yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memancar, mengiluminasi ya. Kalau di dalam itu kan, kalau iluminasi nanti itu teorinya Suhrawardi kan, kita bahas nanti, ada kitabnya juga ya. Jadi berasal dari pancaran yang maha ada ya. Terus muncullah makhluk-makhluk. Nah, konsep Imam Al-Farabi ini sepintas memang asing bagi kita ya, karena mungkin di antara kita juga, saya juga baru apal teh ya bedi-bedi sebetulnya. Zaman SMP mah tidak ya. Meskipun sudah mulai mengenal lah, tapi konsepnya seperti itu, bahwa segala sesuatu itu memang berasal dari satu sumber. Kalau Aristoteles dengan Plato kan mengatakannya kausa prima ya. Kausa prima itu artinya penyebab utama. Kemudian oleh Al-Farabi itu diganti atau di apa ya, di lebih dikompleksitas atau di apa ya, bukan dikomplekskan, lebih dikhususkan lah melalui emanasi, artinya melalui pancaran dari yang maha ada atau yang awal, atau dalam konsep Al-Farabi mah wajibul wujud ya. Jadi sesuatu yang memang wajib adanya. Kalau tidak ada itu mau mungkin ayat gitu. Yang namanya wajibul wujud itu. Wajibul wujud itu artinya sesuatu yang wajib ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa Imam Al-Farabi mencetuskan teori seperti ini? Ya karena memang ini didasarkan terhadap penafsiran kata atau kalimat di dalam dalil ya. Innalillahi, bahwa kita itu asanati Allah. Asanati Allah kita itu. Hanya saja oleh Imam Al-Farabi itu dimasukkan atau dikembangkan ke dalam sebuah teori, yaitu emanasi, bahwa asal mula kita dari Allah itu prosesnya seperti ini begitu. Kalau kita kan ulama-ulama dulu itu memang naonnya hasanah keilmuannya cukup tinggi dan cukup variatif ya, beragam. Jadi hentengan hanya satu saja ya. Jadi umat bisa beginilah. Kenapa muncul keberagaman di dalam keilmuan dalam Islam ya? Ya supaya banyak pilihan, supaya umat itu untuk kelompok yang memang pandangannya sampai ke situ ya, itu di situ saja gitu. Untuk yang menengah, di menengah saja. Untuk yang tingkatan tinggi ya tingkatan tinggi bahasannya. Nah begitu ya, jadi hebat ya. Saya sangat salut sekali, karena dengan dialektika pengetahuan inilah selama abad pertengahan kita saksikan di dalam sejarah ya, umat Islam mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Ya yang jelas di dalam pengetahuan lah. Ada ilmu falak atau astronomi kan, kemudian konsep-konsep keilmuan keislamannya ya, dina balagohna lah, dina mantikna, kemudian dina matematika, bahkan kita juga mengenal Al-Khwarizmi ya, penemu trigonometri kan atau algoritma lah. Kemudian ada lagi tadi Ibnu Sina, ada Ibnu Rus lah, ada Imam Al-Ghazali di bidang teologi dan
di bidang ilmu-ilmu keislaman itu cukup hebat ya. Kita memang ketinggalan jauh ya saat ini, ketinggalan jauh saat ini. Nah, jadi sekali lagi konsep emanasi yang dikembangkan oleh Imam Al-Farabi itu seperti itu, bahwa segala sesuatu itu berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau di dalam praktik keseharian kita ya, pola pikir kita saat ini, kita akan menyebutkan bahwa segala sesuatu itu melalui proses kun payakun. Kalau kata Allah jadi, maka jadilah. Dan itu memang tidak bisa ditolak ya. Kita nggak bisa misalkan maunya gitu kan kudu ada sebab akibat di dunia mah, tidak, karena ini beririsan dengan kemahakuasaan. Kalau dengan kemahakuasaan begitu, tetapi Islam juga tidak serigid seperti itu ya. Islam juga mengemukakan juga formula-formula yang tepat. Misalnya begini, di dalam salah satu dalil bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail kan, atau ada yang fisitati ayam, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu fisitati ayam, di dalam 6 masa. Itu adalah ayat-ayat yang memang mesti kita renungkan ya, kita renungkan. Tapi di sisi lain ada kalimat kun payakun misalnya, jadilah maka jadilah. Nah, itu adalah konsep-konsep yang memang sudah diselesaikan ya oleh ulama-ulama terdahulu. Itu konsep-konsep semacam itu sudah diselesaikan. Hanya saja mohon maaf, kita memang agak kedul itu malas ya, malas di dalam mengkaji kitab-kitab klasik zaman dulu ya. Di pesantren mungkin ya dibahas juga, tetapi kan untuk mengkaji kitab-kitab yang seperti kitab karya Ibnu Rus, Al-Ghazali dalam hal filsafat, kemudian kitab-kitab lainnya lah, itu memang sangat jarang. Padahal saya tekankan lagi, permasalahan umat saat ini sebetulnya sudah diselesaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau kita mau mengkajinya, jawaban apapun ada di situ ya. Jawaban tentang kehidupan sosial ya, kemudian jawaban tentang bahkan ya, siapa Imam Al-Farabi itu sudah membuat struktur alam semesta ya. Di abad pertengahan pada abad ke-9 ya, sekitar tahun 1000 ya, Al-Farabi itu sudah membuat di dalam kosmologinya itu sudah membuat tatanan atau konstelasi alam semesta. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana bisa ya manusia yang memang saat itu dengan perangkat atau piranti teknologi yang sangat terbatas, tetapi sudah mampu membuat konstelasi atau susunan alam semesta. Itu Imam Al-Farabi sampai di situ ya. Karena apa? Karena memang intuisi, kemudian namanya ilham ya, ilham yang dimiliki oleh ulama zaman dahulu itu sangat kuat ya, sangat hebat. Saya anggap hebat sekali ya. Ketika di masa belum ditemukan teleskop, belum ditemukan benda-benda yang bisa mengamati angkasa, tetapi Imam Al-Farabi itu sudah membuat skema atau konstelasi alam semesta. Itu sangat hebat ya, karena saya yakin ya kedekatan dengan Sang Pencipta lah yang membuat ulama-ulama dahulu itu memang memiliki kekuatan seperti itu. Dan itu dimasukkan ke dalam sebuah teori yang sampai saat ini ya belum ada bantahannya. Itu artinya belum ada teori yang bisa membantah apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Farabi. Kalau membantah itu kan bukannya menolak ya, membantah kemudian kita mengemukakan hal lain yang bisa mematahkan hujah atau argumentasi Al-Farabi itu. Justru malah terjadi pengembangan ya di dalam teori yang dikemukakan oleh Imam Al-Farabi itu. Saya ambil contoh lah, Hawking misalkan mengemukakan Big Bang. Apa bedanya kan Big Bang dengan pancaran? Kalau Big Bang meledakan kan, Big Bang itu ledakan yang sangat dahsyat. Katanya alam semesta ini berasal dari sesuatu yang memang kecil tetapi tak hingga meledak.
kemudian lawan bahasa Sunda nama mancawira kaditu kadieu nya berhamburan ke sana sini, jadilah susunan planet, galaksi, kemudian bintang-bintang, gugusan-gugusan bintang itu di dalam Big Bang. Kalau Big Bang itu kan ledakan, kalau emanasi itu kan pancaran. Nah, jadi tidak ada bedanya, justru apa yang dikemukakan oleh ulama dahulu malah oleh sains saat ini, oleh astronomi, oleh fisika justru lebih dikembangkan. Bahkan kalau kita mengkaji salah satu dalil karena tarot kon fafataknahuma kan, bahwa alam ini dulunya satu kemudian pecah, meledak lah ya. Dan itu kan oleh Hawking sekitar tahun 60-70 yaitu dikemukakan dalam bentuk teori Big Bang, ledakan yang sangat dahsyat. Nah, di dalam hasanah keislaman itu sudah dulu dibahas ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya bahwa ulama-ulama Islam dahulu itu sudah menyelesaikan masalah-masalah di bidang pengetahuan ya, kemudian filsafat, kemudian di bidang teologi, kemudian di bidang fikih, kemudian di bidang muamalah dan apapun ketika kita mau mengkajinya atau membaca kitab-kitab dulu ya. Bahkan susunan sistematika kitab dulu itu tidak ada jauh beda dengan karya ilmiah saat ini. Di sini kan ada mukodimah, mukodimah pun Imam Al-Ghazali itu di dalam tahafudz saja ada 4 kan, mukodimah awal, mukodimah kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kalau kita mau mengkaji kitab-kitab lainnya lagi ya, itu sudah komplit dengan catatan kaki, bahkan ada yang namanya komentar ya. Kemudian ada lagi ya sanggahan ya, kemudian ada lagi matannya. Kalau matan itu kan ringkasannya. Nah, kita akan mampu menjawab persoalan-persoalan masalah kehidupan kalau kita mau kembali mengkaji apa yang sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau misalnya di kita ya di Sunda, kita akan menyelesaikan masalah kehidupan kalau kita memang kembali kepada norma dan kebiasaan yang sudah diwariskan atau yang sudah dibetuskan atau yang dicetuskan oleh nenek moyang kita. Sama halnya begitu ya. Misalkan kita ingin mendalami keislaman kita, maka kita memang mesti kembali kepada kitab-kitab klasik yang memang itu sudah menyelesaikan perdebatan ya. Bahkan yang namanya kitab klasik ini kan transmisi itu ya, transmisi di dalam pandangan-pandangan para filsuf Yunani, kemudian ditransmisikan sampai ke Eropa ya oleh kitab-kitab ulama zaman dulu itu. Tapi kita ya keduanya ya memang sudah mungkin menjadi hal yang niscaya ya, artinya kita juga tidak akan menyalahkan kondisi zaman ya, bahwa memang mesti kita akui beginilah zaman ini ya, kita itu lebih banyak terkungkung oleh hal-hal yang memang kalau saya lihat ya terlalu materialistis mungkin ya. Makanya untuk kembali mendalami keilmuan itu sangat minim sekali, kecuali mungkin oleh kelompok-kelompok yang memang fokus pada bidangnya. Sekali lagi saya mengingatkan ya bahwa dialektika pengetahuan abad pertengahan di kalangan ulama Islam bukan sesuatu yang jelek, tetapi sesuatu yang memang mesti kita contoh saat ini ya. Dan itu tidak ada yang saling menyalah-nyalahkan ya, tetapi justru ketika muncul satu argumen atau satu pandangan itu dibantah lagi dengan pandangan yang lain dan dibukukan ya, ditulis, bukan hanya omon-omon ya. Bukan hanya omon-omon, ditulis itu oleh ulama-ulama dulu itu, perdebatan itu, dialektika itu sampai menghasilkan kitab. Nah, selanjutnya konsep Al-Farabi tadi yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali adalah konsep tentang emanasi tadi. Kemudian Al-Farabi juga salah satu ulama Islam yang memang fokus kepada teologi atau metafisik lah, fokus juga kepada kosmologi, ilmu tentang alam ya. Makanya saya sebutkan tadi ketika alat-alat untuk mengamati benda-benda langit itu belum ditemukan ya, Imam Al-Farabi justru sudah mencetuskan atau membuat satu skema atau konstelasi alam semesta.
Nah itu begitu hebat ya. Saya sangat salut sekali kepada ulama-ulama dahulu yang memang tidak takut untuk mengemukakan pandangan-pandangan yang memang cukup hebat. Kemudian satu hal lagi, pandangan-pandangan yang dikemukakannya itu memang memiliki landasan yang kokoh, yaitu dalil. Dalil ya, karena eh, terjadinya multi penafsiran di dalam menafsirkan wahyu itu justru menjadi hal yang baik, menjadi semakin menambah pengetahuan. Jadi kalau bagi ulama-ulama dahulu itu tidak ada yang namanya penafsiran tunggal. Tidak ada yang namanya penafsiran tunggal. Yang ada adalah bahwa penafsiran seperti ini begini, penafsiran ini begini. Nah, itu semakin menambah menambah hasanah ilmu pengetahuan. Ya meskipun bagi kalangan umum ya hal-hal seperti itu memang bukan hal yang baik untuk dikonsumsi, makanya oleh Imam Al-Ghazali dibatasi, bukannya disalahkan tapi dibatasi. Dibatasi itu artinya supaya umum itu lebih memahami hal-hal yang memang ada di makom kelompok masyarakat yang oleh Imam Al-Ghazali disebut du'afaul uqul ya. Du'afaul uqul itu kelompok yang memang tidak akan sampai ke sana pola pikirnya. Nah, itu kejeniusan ulama-ulama Islam dahulu. Ulama-ulama Islam saat ini pun memang mesti ngenteng ya. Mesti ngenteng kepada ulama-ulama dahulu, bahwa ulama-ulama dahulu itu memang begitu ya. Terjadi perdebatan tetapi tidak saling menyalahkan, justru semakin menambah pengetahuan. Kenapa menambah pengetahuan ya? Karena yang mengemukakannya pun memang multidisiplin ya. Memahami ilmu pengetahuan itu multidisiplin, multi ilmu ya. Segala Imam Al-Ghazali saja kan menguasai linguistik, menguasai filsafat, menguasai fikih, akidah ya, matematik malah, kemudian menguasai segala termasuk astronomi ya. Ya kalau kita kan mungkin saat ini ada yang disebut dengan spesialisasi kan, spesialisasi disiplin ilmu. Tapi ulama-ulama dahulu itu wah hebat ya. Saya salut ya. Sampai ada Imam Subki kalau saya tidak salah ya itu menulis siapa yang menulis kitab mantik itu Jam'ul Jawami ya. Jam'ul Jawami itu kan kitab mantik tebal ya, dua jilid kalau tidak salah. Itu mesti kita kembali pelajari kalau misalnya pengetahuan kita ingin bertambah atau namanya kita ingin mengembalikan kejayaan kita, gitulah, begitu bahasa sederhananya. Sama halnya ketika kita ingin mengembalikan kejayaan Sunda, yang mesti kembali ke tradisi yang memang sudah dicetuskan oleh nenek moyang kita sebagai manusia Sunda. Begitu teman-teman, kita akan bahas lagi besok. Ini memang cukup lelah ya, jadi agak penyampaiannya mungkin akan kita pertajam lain waktu supaya lebih jelas dan lebih tajam ya. Begitu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.